Halo guys, kembali bersama saya Robin Chiang. Hari ini saya akan membahas suatu alat bela diri yang sangat praktis, mudah dibawa kemana-mana. Dan setahu kita, belakangan ini kejahatan telah meningkat dan kita juga perlu waspada, kita juga perlu memproteksi diri kita terhadap segala kemungkinan terjadinya suatu kriminalitas pada kita. Ya. Nah, apa alat bela diri yang saya akan share hari ini adalah kubotan. Kubotan itu seperti ini, dia adalah sebatang kayu atau bisa juga besi sebenarnya. Tapi di sini saya pakai yang kayu ya, karena lebih aman. Ya, dan di ujungnya dikasih kunci seperti ini. Nah, alat seperti ini dapat kita bawa mana-mana dengan aman karena ini bukanlah suatu senjata tajam. Ini adanya kayu dengan kunci biasa yang kita bawa, kita bisa masukkan kantong seperti ini dan cukup aman lah untuk kita bawa berkeliling. Jadi kita tidak akan nanti ditangkap karena kita membawa senjata tajam atau sejenisnya. Ya, jadi ini cukup aman untuk kita bawa. Nah, bagaimana kita bisa memakai kubotan ini? Nah, kubotan ini seperti ini. Ya, bentuknya tadi saya sudah jelaskan dan kita pegang seperti ini. Ya, ibu jari kita di atas. Ya. Ini ice pick grip ya seperti ini ya. Jadi di sini ada kunci bisa taruh luar atau kita bisa pegang, tergantung dari penggunaan. Atau mungkin kuncinya bisa kita selipin di jari seperti ini juga bisa sebagai senjata untuk tusuk juga bisa. Ya, jadi hari ini saya akan membahas tentang penggunaannya. Pegang seperti ini, di jari atas, ini bisa untuk memukul seperti ini, ya, atau kita gunakan kunci ini untuk menyerang. Ya, jadi inilah cara penggunaan. Nah, bagaimana dan di mana kita menggunakannya? Ya, sebagai contoh, misalnya ini adalah kunci. Nah, saya misalnya lagi membuka mobil nih, dan jalan buka mobil, tidak ada siapa-siapa, lalu pas saya buka, tahu-tahu ada orang mungkin nodong saya, atau ada orang tiba-tiba pukul saya jatuh dan lain-lain. Saya tidak ada apa-apa di sini. Nah, ini saya keluarkan seperti ini. Dan ini kita punya senjata untuk kita menyerang kepada penyerang kita. Ya, atau misalnya Anda seorang wanita, Anda sedang jalan-jalan di tempat yang gelap, tahu-tahu ada seseorang cekik Anda seperti ini, ya, dan Anda tidak bisa melepaskan karena cekikannya kuat sekali. Ya, maka sebagai wanita, kalau Anda bawa ini, ya cukup aman. Anda bisa keluarkan, ya, dan kalau itu cekik, Anda bisa serang tangannya di sini, atau Anda bisa serang ke belakang ke titik-titik yang rawan di belakang di penyerangnya ini. Nah, Anda bisa serang ya, untuk melepaskan diri. Setelah itu Anda bisa lari. Oke, jadi itu salah dua macam cara penggunaan dari kubotan. Nah, target serang kubotan itu kemana? Nah, ya di sini ada kita bilang yang untuk bisa bergerak ini kunci. Ya, kunci ini kita bisa arahkan ke arah muka karena muka ini kalau kena, nah ini cukup sensitif semua. Muka ini kena mata, kena pipi, kena kuping, ini sakit semua. Ya kalau kena tangan sih tidak terlalu, ya. Paling mungkin bisa terjadi lecet, ya. Tapi kalau muka, nah ini cukup. Jadi kalau kita mau pakai ini, kita bisa serang muka, ya. Lalu untuk ini di mana? Nah ini kita bisa ke tubuh, ya. Atau kalau Anda tahu titik-titik acupressure, ya, kita bisa tekan di titik-titik yang sakit dalam tubuh kita. Ini ada beberapa titik yang sakit, ini kita bisa tekan sehingga lepas, sehingga terkontrol atau lawan kesakitan. Nah, contoh saya tadi di grab ini, nah di sini ada titik sakit, kita bisa tekan atau kita bisa strike, ya, kita bisa henjamkan, nah ini sakit, lawan akan terbuka. Nah, atau di sini juga ada titik sakit, nah kita bisa serang di bagian sini sehingga lawan terbuka. Nah, contoh aplikasi di sini ada dummy saya. Anggap aja dummy ini sebagai orang. Nah, di sini kalau saya akan serang bagian muka seperti ini, nah di sini saya siap. Ya, saya seperti ini, saya bisa dengan tiba-tiba saya bisa serang. Saya bisa swing aja, swing. Saya bisa swing sini. Jadi ke kiri ke kanan bisa. Right? Seperti itu. Oke. Nah, untuk ini kita bisa serang ke tubuh, ke kepala, muka. Ya, cuma sekali lagi hati-hati, sekali lagi sesuatu yang
jika ini kena sesuatu yang vital, ya maka hasilnya akan fatal. Jadi hati-hati juga. Ya, jadi kalau kita hanya untuk melumpuhkan lawan, ya hati-hati. Ya kita jangan sampai nanti misalnya serang tenggorokan seperti ini. Nah ini akan meninggal orangnya pasti. Ya jadi tetap hati-hati di mana kita menggunakan ini. Jangan sampai nanti kita mencederai orang dengan fatal sehingga mungkin akhirnya meninggal dan lain-lain. Jadi tetap hati-hati. Ini hanya alat bela diri untuk melindungi, untuk melepaskan, untuk kita lari, untuk kita membela diri kita. Jadi bukan untuk fighting atau tawuran, ya juga bukan. Tapi ini adalah untuk membela diri kita. Jika terjadi sesuatu pada kita, maka kita punya sesuatu untuk membela diri kita di tangan kita yang praktis kita bisa pegang kemanapun kita ada, kita pergi, kita selalu ada. Oke, ini kobotan dia juga ada yang ujungnya runcing seperti ini, di runcing, ada juga yang flat ujungnya, ya. Jadi ada dua macam, ya. Dua-duanya tetap efektif, tetap bisa berfungsi. Apakah itu runcing, apakah itu lurus, semuanya tetap bisa berfungsi dengan baik. Tergantung cara kita strike, ya. Itu aja. Kalau memang Anda mau derma aja, ya kasih aja lah. Kalau misalnya kita merasa bahwa resiko untuk saya melawan seseorang itu cukup beresiko, cukup tinggi dengan biaya yang kita, misalnya contoh gini, saya terluka dalam saya melawan, ya maka biaya yang kita tanggung tadi, ya biaya dokter, biaya obat, ya kita mungkin tidak bisa bekerja, biar rumah sakit misalnya parah sekali. Nah itu apakah sepadan nggak dengan misalnya dia minta uang 50.000, ya kasih aja lah 50.000 lah, anggap aja amal, ya kan. Kalau memang kita sudah menimbang, ya, atau mungkin kita sudah merasa bahwa oh ya ini saya nggak mau mencederai orang deh, ini dia juga punya keluarga, dia juga tulang punggung keluarga, meskipun cara pencariannya nggak bener ya, tapi ya udahlah dia tulang punggung, kita tidak mau mematikan tulang punggung keluarga. Nah kita juga harus hati-hati ya, dalam arti begitu kita juga berpikir, kita juga menimbang apakah worth it atau tidak, apakah tindakan kita ini layak nggak kita ini kan lakukan. Kalau memang kita merasa bahwa ya ini beresiko atau untuk kita atau untuk dia, ya maka jangan. Jadi kalau bisa sih kita win-win solution, saya menang dia menang, oke lah, kita happy lah ya gitu ya. Jadi mungkin kasih uang aja cukup, ya kan. Tetapi kalau memang dia memang mau melukai kita, dia orangnya ya sudah kita kasih masih ngancam, masih melukai dan lain-lain, oke, mungkin you have no choice, Anda nggak punya pilihan lain selain Anda membela diri Anda supaya selamat. Nah maka dari itu di sini ya kita punya kekuatan ini, ya kan. Nah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara. Skenario pertama ya, kita kasih uang pada dia. Berikan uangmu. Ya Pak, terima kasih. Iya Pak. Ya terima kasih. Ya udah, oke Pak. Ya. Jadi skenario pertama kita tetap waspada, kita mundur, kita kasih uang, selesai. Ya sekarang kita skenario kedua. Minta uangnya. Ini Pak. Lagi. Ini Pak. Sudah nggak punya Pak. Mana? Pukul ya. Ha. Nah disinilah kita pada saat seperti ini kita keluarkan kekuatan kita dan tangkis tembak panggul. Ya seperti itu. Jadi ya ini hanya cara praktis saja. Memang tidak ada banyak orang caranya beda. Ya saya ingin memberikan cara praktis untuk pemula, untuk orang awam, ya mungkin orang yang nggak ngerti. Ya oke lah, ini cara saya sih. Ya bisa Anda ikuti atau tidak. Ya, jadi kurang lebih kalau misalnya ada skenario seperti itu, Anda bisa mempertimbangkan mau pakai skenario pertama atau skenario kedua yang untuk kita membela diri kita. Oke, the choice is yours. Oke, take the risk. Jika Anda seorang praktisi bela diri juga, mungkin Anda paling tidak banyak mengetahui tentang bagaimana bela diri menangani serangan seperti itu. Jadi contoh misalnya di sini ada lawan, kalau saya
saya bisa tahan posisi ini dengan tangan saya, dan tangan saya satunya jangan saya megang di botan ini. Jadi saya juga bisa stretch begini ya, stretch balik. Nah di sini saya bisa stretch balik ya. Jadi seperti itu. Jadi tangan kita ini sebagai perisai seperti itu, ini sebagai pedangnya. Jadi perisai, pedang, kita bisa, jadi kita bisa menyerang seperti itu. Atau kita bisa pakai ujungnya ya, jadi kita bisa serang seperti itu ya. Oke, nah itu sedikit pengetahuan tentang botan ya. Bagi yang membutuhkan bisa kontak saya, harganya cukup murah. Nanti saya akan posting berapa harganya. Oke guys, stay safe and keep on practicing guys. Okay, see you. 谢谢。